Shalom adik-adik. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Pastinya adik-adik yang di rumah hari ini bersemangat untuk kita mengikuti ibadah Sekolah minggu. Sekolah minggu. Atau kita mau yel-yel kayak yang Bu Sulika ajarin? Gimana kak? Gimana? Coba. Bayin lupa. Aduh gimana ya? Kita bilang anak sekolah minggu sehat, kuat, semangat. Yes, yes, yes. Yuk kita coba. Kita coba. Mbak Rizka yang mulai ya. Oke, Mbak Rizka yang mau lagi. Kalau Mbak Rizka bilang anak sekolah minggu langsung bilang ya, sehat, kuat, semangat. Yes, yes, yes. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu sehat, kuat, semangat. Yes, yes, yes. Jadi kita jadi lebih bersemangat ya, Mbak Gitu ya. Oke. Nah, karena tadi kita sudah yel-yel, berarti kita harus sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu. Nah, yuk adik-adik yang di rumah, kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang menyatakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Yuk kita dengan sikap doa, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mulai pujian dari awal. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita mau datang ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur,
memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih dan kebaikan-Mu, buat nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini Kamu siapkan hati untuk sama-sama beribadah. Kiranya Tuhan menolong ibadah kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami untuk terus setia di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Haleluya, amin. Mbak Yayan, ini tuh sudah bulan Desember ya? Iya, ini sudah masuk bulan Desember. Gimana adik-adik, rasanya gimana kalau bulan Desember? Seneng? Kalau Mbak Yayan seneng sekali. Kenapa seneng Mbak Yayan? Karena biasanya ada lampu-lampu yang indah. Tapi itu mau apa ya Mbak? Kok ada lampu-lampu ya? Nah, mau apa sih Mbak Yayan? Sebentar. Desember, lampu-lampu indah. Oh inget ada pohon-pohon. Oh mau Natal. Iya. Nah, kalau bulan Desember itu kita mau Natalan. Natalan itu apa ya Mbak Ian? Ngapain sih kita Natalan itu? Natalan itu nyanyi-nyanyi. Terus baju baru. Baju baru. Apa lagi? Topi itu. Iya. Nah berarti kita sedang merayakan apa ya Mbak kalau Natal berarti? Iya. Merayakan apa adik-adik? Ada yang tahu? Benar, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau misalnya Mbak tahun ini kita masih bisa Natalan enggak sih Mbak? Kan ada virus corona. Bisa dong Bisa kan? ya? Bisa ya. Tetap bisa adik-adik, jangan takut. Kita tetap Natalan, kita tetap bisa menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, kita mau nyanyi ya dari Pulau dan Benua. Kita bergembira ya adik-adik. Kita siap-siap. pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Ayo kita nyanyi dengan semangat, dengan sukacita. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Gloria, 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 muliakan Tuhan. Nah, yang tadi kita mau
ini sudah mendekati Natal, kita sudah senang sekali pasti ya. Lampu-lampu juga sudah terpasang semua ya Mbak Iin ya. Di Firdaus, di Maranatha, terus di Zaitun sama di Getsemani. Oh iya, benar ya, sekali. meskipun kita nanti ndak kayak biasanya bisa ke sana kemari, kita tetap pakai masker ya adik-adik ya di rumah. Nah, tapi kita tetap bisa merayakan Natal. Kemarin Minggu Mbak Iin ingat ndak ceritanya tentang apa? Cerita kemarin Minggu yang Mbak Iin ingat itu kayak ada drama-dramanya ya Mbak Iin. Drama-dramanya. Nah, adik-adik yang sekolah Minggu pasti tahu ini. Yang sekolah Minggu pasti tahu. Kita ceritain tentang apa ya? Malaikat. Terus ada siapa lagi? Yang bisu itu yang menjadi bisu. Imam. Siapa namanya itu? Siapa adik-adik? Iya betul, namanya Pak Zakaria. Nah, kenapa Pak Zakaria jadi bisu? Karena dia tidak percaya bahwa istrinya akan mengandung. Ya, padahal dia sudah memohon sama Tuhan untuk mempunyai anak, tapi dia sendiri malah tidak percaya kalau istrinya akan punya anak. Nah, kemarin sudah pada ngumpulin tugasnya ya adik-adik, sudah dikumpulkan di guru sekolah minggu masing-masing, guru kelasnya. Kalau tidak tahu gurunya bisa tanya atau dikumpulkan di guru sekolah minggu yang paling dekat. Mbak Iin, permintaannya apa Mbak Iin? Kalau Mbak Iin, kalau kemarin adik-adik sudah ditulis nih. Nah, apa ya? Kalau Mbak Iin mau apa ya? Mau apa ya? Mau apa ya? Mau apa ya? Mbak Iin mau bisa sekolah minggu lagi sama adik-adik Kak. Iya. Sangat kangen ini, rindu sama adik-adik. Sudah lama sekali ya kita tidak sekolah minggu. Berapa bulan sudah ya? Hampir 8 bulan. Hampir 8 bulan. Iya. Nah, oke adik-adik, kalau itu permintaannya Mbak Yiyin pasti akan meminta sama Tuhan, berdoa. Nah, begitu juga dengan adik-adik ya. Apa yang sudah adik-adik tulis kemarin itu didoakan setiap hari ya, didoakan. Siapa tahu nanti dalam waktu dekat Tuhan mengabulkan. Yang tidak dikabulkan gimana Mbak Yiyin? Ya harus tetap berdoa. Tetap berdoa, tidak berputus asa ya. Iya benar. Ya, kita mau mempersembahkan sebagian kecil dari milik kita. Kita mau pujikan Allah itu baik. Baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah.
persembahan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk pagi ini. Tuhan memberkati kami sehingga kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan, kami telah mempersembahkan sebagian kecil dari apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya berguna untuk pelayanan-Mu, terlebih di sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memuji nama Tuhan, telah memberikan persembahan buat Tuhan. Berarti tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik yang di rumah, Alkitabnya disiapkan. Kita mau sama-sama untuk masuki mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hati kita, mata kita, pikiran kita, telinga kita tertuju kepada firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kita mau pujikan ini kembali lagi, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Kepada kakak pembawa firman kami persilakan. Nah adik-adik, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat ya? Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Nah adik-adik, kita baca yang ayat 38-nya saja. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah belajar tugas yang pertama, malaikat Gabriel. Nah pagi ini adik-adik kita juga mau belajar tugas malaikat Gabriel yang kedua. Nah apa ya tugas malaikat Gabriel yang kedua? Yuk kita saksikan drama singkat berikut ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Nama perawan itu adalah Maria. Shalom. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Siapa engkau? Aku Gabriel, utusan Tuhan. Jangan takut Maria, sebab engkau telah beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Bagaimana hal itu akan terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria siap menerima tugas besar yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia akan hamil dan akan melahirkan juru selamat dunia, yaitu Kristus Yesus. Gimana adik-adik dramanya? Keren ya. Nah adik-adik, ternyata tugas yang harus dikerjakan malaikat Gabriel yang kedua adalah menemui Maria. Gabriel siap sedia melaksanakan perintah Tuhan. Begitupun juga Maria adik-adik. Maria juga siap sedia melaksanakan
perintah malaikat Gabriel mengandung dan melahirkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Malaikat Gabriel dan Ibu Maria menjadi teladan dan contoh untuk kita semua. Nah, adik-adik, jika kita mendapat tugas, kita harus siap mengerjakannya. Contohnya, ketika adik-adik saat ini sedang sekolah online, jika diberi tugas oleh ibu guru adik-adik, adik-adik harus siap sedia mengerjakannya. Yang kedua adik-adik adalah jika kita di rumah, kita disuruh oleh orang tua kita, misalnya menyapu, mencuci piring, atau melipat selimut, adik-adik juga harus siap sedia melaksanakannya tanpa membantah. Apalagi ini adik-adik, saat kita berada di sekolah minggu, kita diberi tugas untuk memimpin pujian, untuk berdoa, adik-adik juga harus siap melaksanakannya. Nah, adik-adik, malaikat Gabriel dan Ibu Maria menjadi teladan buat kita. Kita harus siap melaksanakan seperti malaikat Gabriel yang selalu siap melaksanakan segala perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu siap melaksanakan segala tugas yang diberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tadi adik-adik. Kita belajar hari ini dari Kak Aan tadi, yang disampaikan adalah kita harus siap mengerjakan setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita, ataupun tanggung jawab apapun yang kita harus kerjakan. Begitu ya Mbak Priska? Iya, harus loh ya, harus mau. Kalau ditunjuk disuruh sekolah minggu itu biasanya disuruh mimpin pujian, Harusnya siap ya? siap. Disuruh berdoa, Siap dong. dong. Kita pasti semuanya bisa. Apalagi kalau dikasih tanggung jawab sama orang tua, harusnya siap dan mau mengerjakan. Nah adik-adik, kita telah mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan sama-sama hari ini. Sebelum kita tutup, ada pengumuman untuk adik-adik. Nah, pengumumannya Mbak Priska tadi kan sudah cerita kalau ini memasuki bulan Desember itu nanti kita akan mau Natalan. Nah, sekolah minggu juga masih tetap Natalan ya. Kira-kira nanti Natalannya gimana sih Mbak dengan kondisi seperti ini? Adik-adik penasaran? Kalau penasaran, ditunggu saja ya. Iya. Nah, untuk itu dalam beberapa hari ke depan, Bapak Ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu akan ke rumah adik-adik untuk menyerahkan amplop iuran untuk Natal. Untuk Natal ya. Nah, jadi adik-adik bisa mempersiapkan iuran untuk Natalan. Nanti akan diberikan amplop iuran Natal kepada adik-adik. Itu ya Mbak ya? Jumlahnya berapa Mbak Priska? Jumlahnya 15.000. Nah, habis sekolah minggu nanti ngomong sama bapak ibunya bahwa minggu depan atau mulai siang nanti ya kakak, atau minggu depan ya? Siangnya ya. Nanti siang bapak ibu guru sekolah minggu akan ke rumah adik-adik untuk memberikan amplop. Amplop itu nanti digunakan sebagai iuran Natal dan akan digunakan untuk acara Natal sekolah minggu. Jumlahnya 15.000.
Demikian. Oke, terima kasih Mbak Priska untuk penjelasannya. Nah, hari ini kita mau tutup dulu ibadah sekolah minggu kita. Saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini kami boleh beribadah. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami mau belajar untuk siap mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Berkati kami sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan Tuhan aktivitas kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita pujikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa With Inggrisnya. Jesus. With Jesus in the family. Happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family. Happy, happy home, happy, happy home. Katakan Jab Jesus mere. Jab Jesus mere kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesus mere kamen he, kusi kusi he, kusi kusi he. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Oke adik-adik, sampai jumpa. Sampai Tuhan jumpa. Yesus memberkati.